Pernah nggak sih kamu bertanya, kenapa Windows 10 yang dulu dibilang versi terakhir, malah sekarang mau dimatikan? Kok bisa? Padahal banyak orang masih nyaman pakai. Ternyata, di balik keputusan Microsoft ini ada alasan besar yang mungkin belum banyak orang tahu. Dari soal keamanan, bisnis, sampai teknologi masa depan. Di video ini, kita bakal kupas tuntas kenapa Windows 10 harus disingkirkan dan apa dampaknya buat kita semua. Yuk, kita mulai. Windows 10 pertama kali dirilis pada tahun 2015, dan saat itu Microsoft membuat klaim besar, Windows 10 akan jadi versi Windows terakhir. Maksudnya, nggak bakal ada lagi Windows 11, 12, atau seterusnya. Microsoft mau mengubah Windows jadi layanan yang terus berkembang, lewat update rutin, bukan sistem baru. Waktu itu, konsep ini disebut sebagai Windows as a Service. Jadi setiap update besar kayak Anniversary Update, Creators Update, dan lain-lain, itu sebenarnya adalah bentuk penyegaran Windows 10 tanpa harus ganti ke versi baru. Strategi ini cukup berhasil. Banyak pengguna cepat beradaptasi, apalagi Windows 10 dirilis gratis untuk pemilik Windows 7 dan 8.1. Ini mendorong adopsi massal dalam waktu singkat. Tapi, seiring berjalannya waktu, kebutuhan teknologi berubah. Perangkat keras makin canggih, ancaman keamanan makin kompleks, dan ekspektasi pengguna juga makin tinggi. Disinilah muncul tekanan besar buat Microsoft, tetap bertahan dengan Windows 10, atau berani melompat ke sesuatu yang lebih baru. Setelah bertahun-tahun mengembangkan Windows 10, akhirnya Microsoft membuat keputusan besar, waktunya untuk move on. Tapi kenapa? Apa sih alasan mereka begitu ngotot mau mematikan Windows versi lama? Pertama, soal keamanan. Semakin tua sebuah sistem operasi, semakin banyak celah keamanan yang bisa dimanfaatkan hacker. Menjaga Windows 10 tetap aman butuh biaya dan tenaga ekstra, sedangkan Windows 11 dirancang dengan standar keamanan baru yang lebih kuat, seperti dukungan hardware berbasis TPM 2.0. Kedua, biaya maintenance. Bayangin, Microsoft harus terus-menerus bikin update, perbaikan bug, dan patch keamanan buat sistem yang usianya udah lebih dari 10 tahun. Ini makan sumber daya besar. Dengan fokus ke versi baru, mereka bisa lebih efisien dan inovatif. Ketiga, model bisnis baru. Microsoft sekarang lebih banyak dapat untung dari layanan berbasis langganan, kayak Microsoft 365 dan Windows 365. Jadi, mereka mendorong pengguna buat beralih ke sistem yang lebih terintegrasi dengan layanan cloud mereka. Keempat, teknologi baru butuh fondasi baru. Windows 10 nggak dirancang buat AI, machine learning, atau integrasi mendalam dengan cloud seperti yang ada di Windows 11. Kalau tetap bertahan di Windows 10, inovasi Microsoft bakal terhambat. Terakhir, dari sudut pandang branding dan citra, perusahaan teknologi besar kayak Microsoft butuh terus menunjukkan bahwa mereka maju dan modern. Windows 10 yang usianya sudah lebih dari 1 dekade dianggap sudah waktunya pensiun. Jadi, intinya, keputusan ini bukan sekadar iseng. Ini soal keamanan, efisiensi, bisnis, dan masa depan teknologi. Microsoft nggak cuma mau ninggalin Windows 10, mereka juga lagi nyusun strategi besar buat masa depan. Fokus ke Windows 11 dan layanan berbasis cloud. Windows 11 bukan sekadar Windows 10 versi baru. Ini sistem operasi yang dibangun untuk mendukung dunia baru yang serba digital, AI, dan cloud. Microsoft menanamkan banyak teknologi modern di Windows 11, seperti integrasi Microsoft Copilot,
fitur keamanan berbasis hardware, dan optimasi untuk laptop generasi terbaru. Semua ini dirancang supaya Windows 11 bisa menjadi pusat produktivitas, hiburan, dan inovasi. Tapi strategi Microsoft nggak berhenti di situ. Mereka juga serius mengembangkan ekosistem cloud mereka lewat Azure, Windows 365, dan Microsoft 365. Dengan Windows 365, misalnya, kamu bisa menjalankan desktop Windows dari mana saja, lewat koneksi internet. Ini membuka peluang baru, khususnya untuk perusahaan dan pengguna profesional. Dengan mendorong pengguna beralih ke Windows 11 dan layanan cloud, Microsoft bisa menawarkan pengalaman yang lebih seamless, lebih aman, dan lebih fleksibel. Selain itu, bisnis berbasis langganan juga jauh lebih menguntungkan dibanding jual putus software kayak dulu. Di balik semua ini, ada visi besar. Microsoft ingin Windows nggak cuma sekadar sistem operasi di komputer, tapi jadi bagian dari kehidupan digital kita sehari-hari, dimanapun, kapanpun, lewat perangkat apapun. Inilah kenapa Microsoft begitu ambisius mendorong migrasi besar-besaran ke Windows 11 dan platform cloud mereka. Bukan cuma soal upgrade, tapi soal menguasai masa depan dunia digital. Kalau Microsoft mematikan Windows 10 dan versi lama, apa sih dampaknya buat kita, pengguna biasa? Pertama, jelas soal dukungan keamanan. Setelah support resmi berakhir, Windows 10 nggak akan lagi dapat update keamanan. Ini bikin perangkat kamu jadi rentan terhadap virus, malware, dan serangan siber lainnya. Kedua, soal kompatibilitas software. Pelan-pelan, aplikasi-aplikasi baru, termasuk browser, game, sampai aplikasi kerja, akan berhenti mendukung Windows 10. Jadi, makin lama makin banyak fitur yang nggak bisa dipakai atau software yang nggak bisa diinstal. Ketiga, masalah hardware. Windows 11 punya persyaratan sistem yang lebih ketat, kayak harus ada TPM 2.0. Banyak laptop dan PC lama yang akhirnya nggak bisa upgrade. Jadi, mau nggak mau, banyak orang harus beli perangkat baru kalau mau tetap up to date. Keempat, ada biaya tambahan. Entah itu biaya beli lisensi baru, upgrade hardware, atau bahkan langganan layanan Microsoft berbasis cloud, pengguna biasa bisa kena tambahan biaya yang sebelumnya nggak direncanakan. Meskipun begitu, untuk jangka panjang, langkah ini sebenarnya juga bisa kasih manfaat, pengalaman pengguna yang lebih cepat, lebih aman, dan lebih canggih. Tapi tetap saja, buat sekarang, perubahan ini terasa berat, apalagi buat yang sudah nyaman dengan Windows 10. Jadi itulah alasan kenapa Microsoft mau mematikan Windows 10 dan versi sebelumnya. Bukan cuma soal upgrade biasa, tapi bagian dari strategi besar mereka untuk masa depan yang serba digital, aman, dan terintegrasi dengan cloud. Buat kita pengguna biasa, ini berarti harus siap dengan perubahan, entah upgrade sistem, ganti perangkat, atau mulai adaptasi dengan teknologi baru. Gimana menurut kamu? Apakah langkah Microsoft ini memang wajar demi kemajuan? Atau justru cuma akal-akalan buat cari untung? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa like kalau kamu suka video ini, subscribe biar gak ketinggalan info menarik lainnya, dan share ke teman kamu yang masih pakai Windows 10.